Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Dwi Praja, NIM 045. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas untuk soal merancang kemungkinan konfigurasi IMC baik bentuk T maupun yang bentuk V. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk T. Untuk menyepadankan RS sebesar 10 ohm, RL sebesar 50 ohm, dengan key memakai NIM saya yaitu 045 sebesar 45 dan frekuensi sebesar 500 MHz. Pada dasarnya, konfigurasi IMC bentuk T dapat digambarkan seperti gambar berikut. Kemudian pada soal dapat diketahui bahwa nilai RS sebesar 10 ohm, nilai RL sebesar 50 ohm, nilai Q sebesar 45, dan nilai frekuensi sebesar 500 MHz. Kemudian, untuk mencari nilai RV pada IMC bentuk T, kita dapat menggunakan rumus dasar dari Q. Untuk mencari nilai Q, sama dengan akar dari RV dikurang R kecil dikurang 1. Untuk mencari nilai RV sendiri, karena nilai RV ini berada di dalam akar, maka kita harus mengkuadratkan kedua sisi, baik sisi kanan maupun kiri. Maka akan hasilnya menjadi Q kuadrat sama dengan RV dikurang R kecil dikurang 1. Akar di sini menjadi hilang karena dikuadratkan pada kedua sisinya. Q menjadi Q kuadrat dan akar yang di sebelah kanan menjadi hilang. Kemudian untuk mencari nilai RV ditukar posisinya dengan 1 ini dipindahkan ke kiri, maka rumusnya menjadi Q2 ditambah 1 dikali R kecil. Q2 di sini NIM saya adalah 45, maka saya masukkan 45. Kemudian ditambah 1 dikalikan dengan R kecil. R kecil di sini berapa? Yaitu 10 ohm. Maka bila dihitung 45 kuadrat kemudian ditambahkan 1, hasilnya 2025 ditambah 1 maka menjadi 2026. Dikalikan 10 maka menjadi 20.260 ohm. Bila dikonversikan menjadi satuan kilo ohm, maka menjadi 20,26 kilo ohm. Kemudian untuk yang pertama, untuk konfigurasi IMC bentuk T, saya menggunakan untuk yang di sebelah kiri menggunakan konfigurasi low pass, dan yang di sebelah kanan ini low pass juga. Yang di sebelah sini adalah IMCL kanan, dan ini adalah IMCL kiri. Kemudian tahapan yang pertama yaitu dengan mencari nilai XC1. Nilai XC1 didapat dengan menggunakan rumus perkalian Q dikalikan RS dengan RS sebesar 10 ohm. RS di sini sebesar 10 ohm. Berdasarkan soal, maka substitusikan nilai Q sebesar 45 kalikan dengan nilai RS sebesar 10 ohm. Maka hasilnya menjadi 450 ohm. Kemudian berdasarkan penurunan rumus dapat dilihat bahwa XS sama dengan XL sama dengan rumusnya 2V kali F dikalikan dengan L. Maka untuk mencari nilai L, kita dapat membalikan dari rumus, itu L sama dengan XL dibagi 2VF.
XL di sini merupakan XC1. XC1 kita sudah mendapatkannya sebesar 450 ohm, maka kita substitusikan 450 dibagi 2V dikali F. 2V dikali F sebesar 500 MHz. Hasilnya akan sebesar 143 nanohenry. Kemudian untuk mencari nilai XP1 yaitu pada komponen kapasitansi, yaitu rumusnya RV dibagi Q. RV di sini sebelumnya sudah ditemukan, yaitu 20.260 ohm dibagi dengan nilai Q-nya sebesar 45. Kemudian bila dibagi hasilnya sebesar 450,2 ohm. Kemudian setelah kita mencari nilai XP, kita juga dapat mencari besarnya nilai C dengan rumus 1 per 2VF dikali XP1. Jadi substitusikan 1 dikali 2V dikali frekuensinya sebesar 500 MHz menjadi 5 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan XP1. XP1 di sini sebesar 450,2 ohm. Maka akan menghasilkan sebesar 0,7 picofarad. Kemudian setelah kita mencari besarnya nilai XC1 dan XP1, kita mencari nilai XP2 dan XC2. Untuk mencari nilai XC2, rumusnya itu Q dikali RL. RL di sini nilainya sebesar 50 ohm. Q-nya sebesar 45, RL-nya sebesar 50 ohm. Kita substitusikan 50, 45 dikali 50, maka hasilnya 2250 ohm. Kemudian berdasarkan penurunan rumus yang tadi, sama seperti sebelumnya, kita dapat mencari nilai L. Masukkan XC2 sebesar 2250. Kemudian dibagi dengan 2VF. Maka akan menghasilkan sebesar 716 nanohenry. Kemudian selanjutnya mencari nilai XP2, yaitu dengan rumus RV dibagi Q. RV itu sebelumnya sudah ditemukan 20.260 ohm. Dengan Q NIM saya 65. Kemudian dibagi hasilnya sebesar 450,2 ohm. Kemudian kita dapat mencari besarnya nilai C, yaitu dengan rumus 1 dibagi 2VF XP2. Bila disubstitusikan, maka akan menjadi 1 dibagi 2V dikali 5 dikali 10 pangkat 8 dikalikan dengan besarnya XP2, yaitu 450,2 ohm. Maka bila dihitung hasilnya sebesar 0,7 picofarad. Kemudian konfigurasi selanjutnya yaitu untuk yang kedua, yaitu untuk IMCL kanan low pass dan IMCL kiri high pass. Untuk IMCL kanan yang low pass sebelumnya kita sudah menghitungnya untuk nilai XP1 dan XC1-nya. Yang membedakan konfigurasi low pass dan high pass untuk IMCL baik yang L kanan atau yang kiri adalah posisi dari komponen reaktansinya. Reaktansi di sini adalah nilai kapasitansi dan nilai induktansi. Jadi posisi komponen reaktansi baik itu komponen kapasitansi maupun komponen induktansi yang terhubung
pada RS dan RL, kemudian RV itu mempengaruhi konfigurasi yang diinginkan. Kemudian konfigurasi yang kedua yaitu untuk IMCL kanan ini bersifat low pass, kemudian untuk IMCL sebelah sini IMCL kiri. Nah, untuk konfigurasinya yaitu low pass dan high pass. Untuk konfigurasi high pass-nya ini kita menukarkan penempatan posisi kapasitansi dan induktansinya. Yang semula komponen induktansinya ini berada pada C2, maka sekarang pada L2 ditukar posisinya. Kemudian untuk mencari nilai XC1 dan XP1, sebelumnya kita sudah mendapatkannya pada perhitungan yang pertama. Maka kita dapat mengcopy perhitungan yang pertama untuk mendapatkan nilai XC1, XP1 yang menghasilkan nilai L dan C yang 1. Kemudian untuk mencari nilai XC2 sama seperti sebelumnya, rumusnya yaitu Q dikali RL. RL di sini tadi 50 ohm. 45 dikalikan 50 hasilnya 2250 ohm. Untuk mencari nilai C, kita dapat menggunakan rumus XC2 dibagi 2VF. Di sini rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai C, XC2 dibagi 2VF. Yang membedakannya itu yaitu hanya posisi dari kapasitansi dan induktansi yang ditukar. Jadi untuk menentukan XC2 dan XP2 ini kita menentukannya untuk XC2 ini apakah komponen L atau C. Nah, kita substitusikan 2250 dibagi dengan 2V dikali F. F-nya 500 MHz akan menghasilkan sebesar 716 nanofarad. Kemudian untuk mencari nilai XP2, masukkan nilai RV sebesar 2260 ohm dibagi 45, hasilnya sebesar 450,2 ohm. Kemudian kita dapat mencari besarnya nilai L dengan rumus 1 dibagi 2VF dikali XP2. Bila disubstitusikan maka akan menjadi 1 dibagi 2V dikali 5 dikali 10 pangkat 8 dikalikan dengan besarnya nilai XP2 yaitu 450,2 ohm. Bila dijabarkan akan menghasilkan sebesar 0,7 picohenry. Kemudian untuk konfigurasi yang ketiga yaitu konfigurasi untuk IMCL kanan menggunakan high pass sedangkan IMCL kiri menggunakan konfigurasi low pass. Sama seperti sebelumnya, yaitu high pass dan low pass, kita mengganti posisi dari kapasitansi dan induktansi. Apabila yang konfigurasi yang kedua yang diubahnya yaitu pada konfigurasi yang IMC sebelah kanan saja yaitu IMCL kiri, maka untuk konfigurasi yang ketiga kita mengubah posisi dari induktansi dan kapasitansinya ini keduanya, baik yang IMCL kanan maupun IMCL kiri. Kemudian untuk mencari besarnya nilai XC1 yaitu dengan menggunakan rumus Q dikali RS. RS di sini adalah 10 ohm, yaitu 45 dikali 10, yaitu hasilnya 450 ohm. Kemudian XC1 di sini komponennya itu kapasitansi, maka nilai C yang dicari. Untuk rumusnya yaitu XC1 dibagi 2VF. XC1 kita substitusikan yaitu 450 ohm. Kemudian
dibagi 2VF dengan F sebesar 500 MHz. Bila dihitung akan menghasilkan 14,3 dikali 10 pangkat minus 8 farad. Bila disederhanakan maka akan menjadi 143 nanofarad. Kemudian untuk mencari besarnya nilai XP1 sama seperti sebelumnya, yaitu rumusnya RV dibagi Q. RV sebelumnya sudah didapatkan 20.260 ohm, Q-nya yaitu 45. Bila dihitung hasilnya 450,2 ohm. Kemudian kita dapat mencari besarnya nilai L dengan rumus 1 dibagi 2VF dikali XP1. Lalu kita substitusikan nilainya 1 dibagi 2V dikali 5 dikali 10 pangkat 8, yaitu ini frekuensinya. XP1 kita sudah mendapatkannya sebelumnya tadi 450,2 ohm. Bila dihitung hasilnya 0,7 picohenry. Kemudian untuk nilai XC2 dan XP2 sebelumnya kita sudah menghitungnya pada konfigurasi yang pertama. Untuk IMCL yang sebelah kiri itu untuk low pass, maka hasilnya akan sama. Kemudian kita dapat mengkopinya saja karena hasilnya akan sama. Bila dihitung untuk mencari besarnya nilai XC2 itu Q dikali RL. Q di sini 45, RL-nya itu muatan beban sebesar 50 ohm. Kalikan 2250 ohm. Kemudian untuk mencari besarnya nilai L, rumusnya itu yaitu XC2 dibagi 2VF. XC2 kita sudah dapat 2250 ohm dibagi dengan 2VF, maka hasilnya sebesar 716 nanohenry. Kemudian untuk mencari besarnya nilai XP2 menggunakan rumus RV dibagi Q. RV di sini tadi sudah didapatkan 20.260 ohm dibagi besarnya nilai Q yaitu 45, hasilnya 450,2 ohm. Untuk mencari besarnya nilai Q kita dapat menurunkan dari rumus sebelah kiri, maka rumusnya menjadi 1 dibagi 2VF dikali XP2. XP2 di sini sudah kita dapatkan yaitu 450,2 ohm. Substitusikan menjadi 1 dibagi 2V dikali 5 kali 10 pangkat 8 dikali 450,2. Bila dihitung hasilnya 0,7 picofarad. Untuk konfigurasi yang keempat yaitu untuk IMCL kanan, yaitu sebelah kiri ini menggunakan konfigurasi high pass. Kemudian untuk IMC yang sebelah kanan ini yaitu IMCL kiri menggunakan konfigurasi high pass juga. Itu konfigurasi yang sebelah kiri IMCL kanan ini high pass kita sudah menemukan sebelumnya pada konfigurasi yang ketiga. Hasilnya itu akan sama, maka kita dapat mengkopinya. Untuk konfigurasi yang IMCL sebelah kanan ini yaitu IMCL kiri, kita dapat mendapatkan hasilnya dari konfigurasi yang kedua karena sama-sama konfigurasinya untuk IMCL yang sebelah kanan ini yaitu IMCL kiri high pass. Hasilnya akan sama, maka kita dapat kopinya karena hasilnya akan sama. Soal selanjutnya yaitu untuk merancang 4 kemungkinan konfigurasi MC bentuk V yang menyepadankan RS sebesar 100 ohm, RL sebesar 1000 ohm dengan faktor kualitas yaitu Q sebesar 45 yaitu NIM 045 dan frekuensinya sebesar 500 MHz. Bentuk umum dari rangkaian IMC bentuk V yaitu sebelah seperti gambar berikut ini.
itu perpaduan antara IMCL kiri dan IMCL kanan. Hubungan dari XC1 dan XP1 ini IMCL kiri, sedangkan untuk XC2 dan XP2 ini IMCL kanan. Berarti dari soal kita dapat mengetahui bahwa yang dapat kita ketahui itu nilai RS sebesar 100 ohm, nilai RL sebesar 1000 ohm, Q-nya sebesar 45 dan F sebesar 500 MHz. Untuk mencari besarnya nilai RV, berbeda dengan halnya pada IMCT. Untuk rumus IMCT, Q di sini rumusnya itu akar RV dibagi R kecil dikurangi 1. Berbeda dengan IMC yang bentuknya V. Pada IMC V ini, rumusnya Q sama dengan akar R besar dibagi RV dikurang 1. Perbedaannya yaitu posisi dari pembagi dan penyebutnya. Untuk IMCT, RV dibagi R kecil, sedangkan pada IMCV, R besar dibagi RV. R yang digunakan juga beda. Pada IMCT, R kecil, IMCV, R besar. Kemudian dengan menurunkan rumus untuk mencari nilai Q, kita dapat mencari besarnya nilai RV. Untuk mencari nilai RV, karena ini di dalam akar, maka kita harus mengkuadratkan kedua sisinya, baik sisi Q maupun sisi yang sebelah kanan. Jadi kiri dan kanan ini dikuadratkan, maka hasilnya menjadi Q kuadrat sama dengan RV dibagi R besar dikurang 1. Akar di sini hilang karena dikuadratkan kedua sisinya. Maka untuk mencari nilai RV, kita dapat memindahkannya menjadi Q2 ditambah 1 dikalikan dengan R besar. R besarnya di sini R yang besar antara RS maupun RL. Yang paling besar yaitu RL atau resistansi beban, yaitu 1000 ohm. Maka kita substitusikan 1000 ohm bila dikalikan 45 kuadrat dikalikan bila disubstitusikan, maka 45 kuadrat ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 1000, hasilnya 2.026.000 ohm. Bila disubstitusikan, maka hasilnya sebesar 2,026 mega ohm. Kemudian untuk 4 kemungkinannya itu sama seperti sebelumnya, ada 4 konfigurasi. Yang pertama, untuk konfigurasi yang pertama yaitu low pass dan low pass. Untuk IMCL kiri low pass dan IMCL kanan low pass juga. Untuk mencari nilai XC1, XP1, nilai L dan C sama seperti sebelumnya, seperti pada IMC bentuk T. Kemudian untuk mencari besarnya nilai Q C1, yaitu rumusnya Q sama dengan, yaitu untuk mencari besarnya nilai XC1, rumusnya yaitu Q dikalikan dengan besarnya nilai RV. RV di sini, Q di sini adalah 45 dan RV sebesar 20,26. Maka bila dihitung hasilnya itu 9117, atau bila diperkecil menjadi 91,17 mega ohm. Kemudian setelah mendapatkan nilai XC1, kita dapat mencari besarnya nilai L seperti sebelumnya. Itu rumusnya XC1 dibagi 2 pi XC1 sebesar 9117.
Bila dihitung hasilnya sebesar 64,4. Kemudian setelah mendapatkan nilai L, kita dapat menghitung nilai XP1. XP1 di sini nilai C1. XP1 rumusnya itu RS dibagi dengan QRS-nya itu RS sebesar 100 ohm dibagi dengan 45, maka hasilnya sebesar 2,2 ohm. Kemudian kita dapat mencari besarnya nilai C. Nilai C itu rumusnya 1 dibagi 2 VF XP1. Bila disubstitusikan 2V dikali F frekuensinya 500 MHz dikalikan dengan besarnya nilai XP1. XP1 yaitu 2,2 ohm. Maka bila dihitung hasilnya menjadi 0,14 nanofarad. Kemudian selanjutnya mencari besarnya nilai XC2. Sama seperti sebelumnya, Q dikali RV, hasilnya akan sama, dikopas saja. Hasilnya 91,17 megaohm. Kemudian setelah mendapatkan XC2, kita dapat mencari besarnya nilai L. Menggunakan rumus XC2 dibagi 2VF XC2 sudah ditemukan tadi 9117 dibagi 2V dikali frekuensi sebesar 500 MHz. Maka bila dihitung hasilnya sebesar 64,4 nanohenry. Kemudian setelah mendapatkan nilai L, kita mencari nilai XP2 menggunakan rumus RL dibagi QRL. Di sini resistansi beban di sini sebesar 1000 ohm. Maka substitusikan 1000 dibagi 45, maka hasilnya menjadi 22,2 ohm. Setelah mendapatkan XP2 sebesar 22,2 ohm, kita dapat mencari nilainya C. Dengan menggunakan rumus seperti di pinggir kiri ini, itu 1 dibagi 2VF dikali XP2. Bila disubstitusikan menjadi 1 dibagi 2V dikali F-nya sebesar 5 kali 10 pangkat 8, yaitu 500 MHz. Kalikan besarnya nilai XP2 di sini yaitu 22,2 ohm. Bila dihitung hasilnya yaitu 14,3 picofarad. Selanjutnya yaitu untuk konfigurasi yang kedua, yaitu low pass dan high pass. Low pass untuk IMCL kiri dan high pass untuk IMCL kanan. Untuk tahapannya sama seperti sebelumnya, kita mencari besarnya nilai XC1 dan XP1. Sebelumnya kita sudah mendapatkan untuk konfigurasi IMCL yang kiri ini low pass. Hasilnya itu maka akan sama. Hasilnya pada konfigurasi 1, yaitu XC1 dan XP1. Kita dapat mengkopinya karena hasilnya sama. Sudah itu, baru kita mencari besarnya XC2 dan XP2. Karena nilai di sini tadi konfigurasinya berbeda ya, yang sebelumnya low pass, sekarang high pass. XC2 yaitu Q dikali RV. Q-nya sebesar 45, kemudian dikalikan dengan RV di sini 2026, bila dikalikan hasilnya 7 ohm. Bila diperkecil atau disederhanakan maka hasilnya 91,17 ohm. Kemudian setelah mendapatkan nilai XC2, kita dapat mencari nilai C2, yaitu menggunakan rumus XC2 dibagi 2VF. XC2 nya kita sudah dapat, yaitu 9117.
dibagi dengan 2VF dengan F-nya 500 MHz. Kemudian kita dapat menghitungnya dan menghasilkan sebesar 64,4 nanofarad. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai XP2, nilai C, kita dapat menghitung nilainya XP2 juga sama seperti sebelumnya. Nilainya itu RL atau resistansi beban dibagi dengan Q. 1000 dibagi 45. Hasilnya 22,2 ohm. Kemudian dapat mencari nilai R, yaitu rumusnya 1 dibagi 2 VF dikali XP2. Disubstitusikan 1 dibagi 2 V dikali F-nya 5 kali 10 pangkat 8. XP2 sebesar 22,2 ohm. Bila dihitung, hasilnya menjadi 14,4 picohenry. Untuk selanjutnya yaitu untuk konfigurasi yang ketiga, yaitu konfigurasi high pass dan low pass. Untuk konfigurasi yang high pass ini untuk IMCL kiri dan untuk IMCL kanan low pass. Untuk IMCL kanan yang bersifat low pass, kita sudah menghitungnya pada konfigurasi yang pertama, yaitu konfigurasinya yang pertama kan sama-sama keduanya low pass, maka hasilnya akan sama. Untuk yang low pass di sebelah kanan, maka nilainya itu XC2 dan XP2 yang dapat mencari besarnya nilai L dan C. Maka kita dapat mengkopinya saja karena hasilnya sama. Kemudian yang berubah yaitu konfigurasi untuk IMCL yang sebelah kiri ini, yaitu IMCL kiri. Nah, dia menggunakan high pass. Nah, kita mencarinya dulu. Mencari nilai C1 dan L1, kita membutuhkan perhitungan XC1 dan XP1. Nah, untuk yang di sebelah kiri, kita menghitung besarnya nilai C dan L dengan menghitung terlebih dahulu XC1 dan XP1. Untuk nilai XC1, kita menghitungnya dengan rumus Q dikalikan dengan RV. Q di sini 45, RV sebesar 20. Hasilnya yaitu 9177 bila dikonversikan maka akan menjadi 91,7 mega ohm. Kemudian kita mencari besarnya nilai XC1. Kemudian kita mencari besarnya nilai C setelah mendapatkan nilai XC1. Untuk nilai XC1-nya sebesar 9117. Kemudian dibagi 2VF sebesar 2V-nya 2V dikali 5 kali 10 pangkat 8. Maka akan menghasilkan sebesar 64,4 milifarad. Kemudian setelah mendapatkan nilai C, kita mencari nilai XP1. Rumusnya yaitu RS, itu sebesar 100 dibagikan dengan nilai Q. Nah, hasilnya itu berapa? Hasilnya itu 2,2 ohm. Kemudian setelah mendapatkan XP1, kita dapat mencari besarnya nilai L. Itu rumusnya 1 dibagi 2VF kali XP1. Bila dijabarkan, 1 dibagi 2V dikali 5 kali 10 pangkat 8, yaitu frekuensinya, dikalikan dengan XP1. XP1 di sini kita sudah dapat, yaitu 2,2 ohm.
Bila disubstitusikan dan dihitung, maka hasilnya menjadi 0,14 nanohenry. Untuk nilai XC2 dan XP2 yang menghasilkan nilai C dan L, kita ini sudah mendapatkannya pada konfigurasi yang pertama karena sama-sama low pass untuk nilai XC2 dan XP2, yaitu pada rangkaiannya. Untuk yang IMCL sebelah kanan ini, yaitu IMCL kanan sama-sama low pass seperti konfigurasi yang pertama. Kemudian untuk konfigurasi yang terakhir yaitu konfigurasi yang keempat. Untuk konfigurasinya itu keduanya high pass. Jadi untuk IMCL kiri high pass dan IMCL kanan juga high pass. Untuk nilainya kita sama-sama sudah mendapatkannya pada konfigurasi sebelumnya. Untuk IMC yang pertama yang sebelah kiri ini, IMCL kiri high pass, kita mendapatkannya pada konfigurasi yang ketiga. Perhitungannya sudah kita dapatkan, baik itu mencari nilai XC1 dan XP1, kemudian mendapatkan nilai L dan C. Maka sama hasilnya dengan konfigurasi sebelumnya. Kemudian untuk mencari besarnya nilai untuk IMCL yang sebelah kanan ini, yaitu IMCL kanan bersifat high pass. Ini dapat kita temukan sebelumnya pada konfigurasi yang kedua, itu karena sama-sama high pass untuk konfigurasi yang IMCL sebelah kanan. Maka hasilnya akan sama, kita copy. Nah, untuk perhitungannya mungkin sama, dikarenakan konfigurasinya juga sama. Untuk yang high pass sebelah kiri juga sama seperti konfigurasi yang ketiga untuk IMCL kanannya. Kemudian untuk IMCL kiri yang sebelah kanan, yaitu IMCL kanan ini high pass juga sama dengan konfigurasi yang kedua, yang sebelah kanannya juga sama-sama high pass. Untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya. Untuk mencari nilai XC1, untuk mencari nilainya XC1, rumusnya itu Q dikali RV. Q di sini tadi 45, RV-nya sudah dihitung 2.026.000. Nah, dihasilkan menjadi 91,17 MΩ. Kemudian setelah mendapatkan XC1, kita dapat mencari nilai C1. Yaitu rumusnya XC1 dibagi 2VF. XC1 sebesar 9117 ohm atau 91,17 ohm. Setelah mendapatkan besarnya nilai XC1, kita dapat mencari besarnya nilai C, yaitu rumusnya XC1 dibagi 2VF. XC1-nya kita sudah mendapatkannya, yaitu 91,17 MΩ. Dibagi dengan 2VF. 2VF di sini F-nya 500 MHz. Kemudian bila dihitung hasilnya sama seperti sebelumnya, 64 nanofarad. Sebelumnya untuk konfigurasi yang ketiga tadi harusnya bukan mikrofarad, untuk C-nya nanofarad. Kemudian setelah mencari besarnya nilai C, kita mencari besarnya nilai L dengan mencari terlebih dahulu nilai XP1. XP1 ini rumusnya RS dibagi Q. RS di sini sebesar 100 ohm dibagi Q, yaitu NIM saya 45, bila dihasilkan 2,2 ohm. Kemudian setelah itu baru kita mencari nilai L. Nah, itu di sini rumusnya 1 dibagi 2VF dikali XP1. Seperti sebelumnya, 1 dibagi 2V dikali frekuensinya 500 MHz.
Dan XP1 kita sudah dapat 2,2 ohm. Bila dihitung hasilnya 0,14 nanohenry. Kemudian untuk mencari yang sebelah kanan yaitu IMCL kanan. Kita menghitung sama mencari nilai XC dan XP. Di sini XC2 dan XP2. Rumusnya itu sama seperti sebelumnya. Q dikali RP sebelumnya sudah mendapatkannya yaitu 91,17 MΩ. Kemudian mencari besarnya nilai C, rumusnya XC2 dibagi 2 VF, substitusikan XC2 dan F-nya, kemudian dihitung, mencari, dan dihasilkan sebesar 64,4 nanofarad. Kemudian mencari besarnya XP2. Untuk XP2 ini rumusnya RL dibagi Q. RL di sini hambatan beban yaitu sebesar 1000 ohm dibagi nilai Q. MIM saya 45, jadi Q-nya 45. Bila dihitung hasilnya 22,2 ohm. Kemudian setelah mendapatkan nilai XP2, kita dapat mencari besarnya nilai L. Rumusnya itu 1 dibagi 2 VF dikali XP. Substitusikan nilai F dan XP-nya itu, F-nya sebesar 500 MHz, dan XP2-nya itu sebesar 22,2. Bila dihitung hasilnya menjadi 14,4 Henry. Untuk nilai yang sudah disubstitusikan kepada gambar, saya akan mereviewnya sekali lagi dari konfigurasi yang pertama. Untuk GMC bentuk T, konfigurasi yang pertama seperti ini. Untuk yang kedua seperti ini. Untuk yang ketiga seperti ini. Dan untuk yang keempat seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi IMC bentuk V, konfigurasinya sebagai berikut. Untuk yang pertama konfigurasinya seperti ini. Untuk yang kedua seperti ini. Untuk yang ketiga seperti ini. Dan untuk yang keempat terakhir yaitu seperti ini. Untuk rangkaiannya ini saya menggunakan LT Spicer. Di sini saya menggunakan V sumbernya sebesar 5 volt. Sekian untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas dari saya. Karena saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.